Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Buya, saya mohon maaf, Buya Dr. Andes Sopian Ras. Yang saya hormati Umi Hajah Rahmawati. Yang saya hormati Ibu Adaratul Hasanah Lubis selaku Wakil Ketua Harian. Yang saya hormati Bapak Laksamana Putra Siregar, Kadis Pendidikan Medan. Dan yang saya sayangi dan yang saya hormati guru-guru, adik-adik, mau dari kelas 9 ataupun kelas 8, kelas 7 yang hadir di tempat yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di kesempatan ini saya nostalgia sebenarnya. 2011 saya tamat dari SMP Sapiatul. Kepala sekolahnya itu Pak Rudi kebetulan. Pak Sahmuda dulu guru piket di zaman saya, guru piket. Jadi kemarin ada sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu Pak Sahmuda telepon saya. Pak Sahmuda telepon saya nggak simpen nomor Pak Samuda, karena dulu belum sempet lah Pak ya tukar-tukaran nomor HP, apalagi WA dulu belum ada kan. Pak Samuda nelfon, halo assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam, saya Pak Samuda Andre, dia bilang. Pak Samuda, saya Pak Samuda Andre. Andre ingat sama Bapak? Jawaban saya cuma satu, Pak, sama yang guru-guru kejam saya nggak pernah lupa Pak. Cuman itu jawaban saya. Sama guru-guru kejam saya nggak pernah lupa Pak. Jadi nostalgia saya di sini ini banyak cerita. Dari hari Sabtu yang biasa kita olahraga di depan, alhamdulillah mungkin bisa hitungan jari saya 3 tahun sekolah di sini bisa senam di situ. Kebanyakan saya distrap sama Pak Rudi di luar pagar karena terlambat. Jadi masalah HP disita, masalah ID card nggak bawa, terlalu banyak kenangan di sini. Ada dulu namanya Pak Hasnan, cuman sekarang udah nggak ada di sini. Dulu kalau adik-adik tahu ataupun Pak Hasnan masih ada di sini, batuk pun kita takut kalau ada dia. Batuk pun kita takut. Saya dulu pernah karena terlambat, karena rajin saya terlambat, saya disetrap, disuruh berdiri di atas tangga. Tangga itu kalau di gedung yang ini ada pegangannya. Di situ saya disuruh berdiri, disuruhnya semua anak-anak di dalam lokal itu keluar untuk melihat saya berdiri di situ. Itulah kejamnya Pak Asnan. Makanya saya bilang batuk pun kita takut kalau ada dia di situ. Jadi adik-adik, yang bisa saya sampaikan, selamat datang di jenjang kehidupan yang baru. Adik-adik bakal masuk ke SMA, di mana SMA ini tempat kita mencari jati diri. Yang saya mohon cuma satu, adik-adik sekalian bakal beranjak dewasa. Saya berharap kalian semua mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena di perkembangan zaman sekarang ini terlalu banyak menurut saya yang dimaklumi. Kadang yang buruk pun dimaklumi gitu.
Tapi balik ke diri kita masing-masing, bahwasannya kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sampai salah gaul. Jangan sampai salah gaul. Sumatera Utara tingkat narkobanya tinggi. Tingkat narkobanya tinggi. Yang saya minta cuma satu, jauhi itu deh. Jangan pernah sentuh, jangan pernah penasaran dengan itu. Karena yang disampaikan Pak Samuda, bahwasannya bisa jadi salah satu dari kita adalah pemimpin di masa depan. Itu nggak bohong. Dulu waktu saya juga wisuda, Pak Rudi juga menyampaikan itu. Pak Rudi juga berdoa agar murid-muridnya itu menjadi pemimpin di kemudian hari. Alhamdulillah, beberapa dari anak murid Pak Rudi yang dulu telah menjadi pemimpin sekarang. Jadi doa guru itu bukan hanya semata-mata hanya kiasan. Itu adalah doa. Saya sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat, dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2011 yang lalu di tempat yang sama saya juga belum berpikir seperti ini, tapi mungkin karena doa-doa dari guru, dari orang tua, dari rekan-rekan, alhamdulillah saya terdorong untuk ini. Pemimpin tidak hanya harus menjadi pejabat. Kadang memimpin diri sendiri juga susah. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari, pimpinlah diri sendiri. Begitu kita bisa memimpin diri sendiri, insya Allah kita bisa memimpin orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit nostalgia dan sedikit harapan kami, saya sebagai alumni, mewakili guru-guru, berharap adik-adik sekalian adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Lebih kurangnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku saya yang kurang pas. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.